Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, pagi ini Mas Murni berbicara kepada kita bahwa perubahan membawa berkat-berkat Tuhan. Saudara, perhatikan kalimatnya, temanya bahwa perubahan akan membawa berkat-berkat Tuhan. Jadi kalau engkau mau mengalami berkat-berkat Tuhan, satu kuncinya, saudara dan saya, tidak ada kata lain, kita harus mengalami perubahan. Kita harus berubah dari keadaan yang tidak baik menjadi baik, dari keadaan yang tidak bertobat menjadi bertobat, dari keadaan gelap menjadi terang. Artinya perubahan itu menjadi semakin baik dan semakin baik. Ujung-ujungnya Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Mari kita akan lihat di dalam Amsal pasal 1 ayat 22. Firman Tuhan yang terambil pagi ini. Berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih mencintai kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ini orang-orang yang tidak mengalami perubahan. Ini orang-orang yang tidak mau berubah. Saudara, ini ciri-ciri orang yang keras kepala. Dan perhatikan, keras kepala dan kebodohan itulah prinsip-prinsip yang salah. Jangan pernah dipertahankan. Ada orang seringkali, saudara, menunjukkan betapa dia keras kepalanya. Dia, saudaraku, terus hidup dalam kebodohan, tidak mau belajar, tidak mau diubahkan. Dan dia berpikir itu adalah yang benar. Tetapi saya mau katakan itu prinsip memang, tapi prinsip yang tidak membuat kita beruntung. Prinsip yang tidak membuat kita akan mengalami perubahan drastis, tetapi akan membuat kita semakin drop, semakin turun, dan semakin hancur, saudara. Itu prinsip yang salah, yang kita anggap seringkali benar selama itu. Bahkan itu prinsip yang sangat membahayakan. Berubah, saudaraku. Kita semua harus mengalami satu perubahan di dalam Tuhan. Mengapa? Perhatikan di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke 34, Mazmur 37 ayat yang ke-34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Kalau kita mengalami perubahan-perubahan, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena perubahan membawa berkat-berkat Tuhan. Maka kalau kita mau berubah, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, perhatikan firman ini. Saudara, nantikanlah Tuhan dan ikutilah jalan-jalan. Yang pertama, kita harus nantikan Tuhan. Lihat ayat tadi, Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan. Saudara, dalam artian apa, saudara? Aku udah puasa, aku udah tinggal dalam hadirat-Mu, kok belum ada terobosan, belum ada jawaban. Nantikanlah Tuhan. Saudara, orang yang menantikan Tuhan artinya menunggu bukan waktumu, tetapi caranya Tuhan, waktunya Tuhan akan tiba. Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi Tuhan punya cara yang baik, yang luar biasa, yang akan menolong saudara dan saya. Dan Dia tidak pernah terlambat. Nantikan Tuhan, saudara. Artinya dalam keadaan engkau berdoa, engkau tetap terus menantikan Tuhan, engkau percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Orang yang menantikan Tuhan, saudara, dia tidak akan pernah dikecewakan. Mazmur 107 ayat 19. Saya akan bacakan ayat ini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Perhatikan. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Mereka berseru dalam kesesakan mereka, saudara. Walaupun mereka udah sesak, saudara. Ini keadaan kondisi udah krisis. Sudah dalam keadaan rasanya orang udah seperti mau kehabisan nafas, sesak, saudara. Saudara, tapi mereka berseru. Dan ketika mereka berseru, saudara tahukah bahwa tidak pernah Tuhan kecewakan? Itu sebabnya nantikan Tuhan. Di dalam pergumulan doamu, di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, di dalam segala, saudara, penyembahanmu, tetap engkau dalam keadaan percaya sama Tuhan. Walaupun keadaan tersesak, orang tidak tahu, sekelilingmu tidak mengerti, tetapi surga melihat, Tuhan mengerti. Itu sebabnya dalam kesesakanmu Dia akan menjawab, dan Dia akan berikan kelegaan, kemenangan, bahkan pertolongan yang ajaib. Ingat tadi Mazmur 107 ayat yang 19, itu janji Tuhan buat engkau. Ada kemenangan, orang fasik dilenyapkan. Artinya engkau akan melihat bahwa pada akhirnya saudaralah yang akan mengalami berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Itu yang pertama, itu sebabnya nantikan Tuhan. Jangan pernah enggan, jangan pernah bosan di hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, aku selalu mau tinggal dan selalu mau menantikan Tuhan. Karena aku tahu Tuhan tidak akan pernah sekalipun terlambat. Dia akan datang tepat pada waktunya. Saudara, yang kedua, mari kita belajar kalau engkau terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, perubahan membawa berkat-berkat Tuhan. Yang kedua adalah ikuti jalannya. Kata Mazmur 37 ayat 34 tadi, ikuti jalannya.
Saudara, ikuti jalan Tuhan. Kadangkala kita mengikuti cara manusia, kita mengikuti orang itu berhasil, lalu kita belajar dari pengalamannya, kita ikut. Walaupun kadangkala itu benar, tetapi itu bukan kebenaran. Jangan selalu berjadikan pengalaman dan selalu menjadi sesuatu pegangan dan metode, saudara. Dalam Tuhan adalah prinsipnya ikuti langkah Tuhan, ikuti jalan Tuhan, ikuti cara Tuhan, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Orang yang mengikuti cara-cara dunia akan lenyap dengan segala isinya, maka kita pun akan lenyap pastinya. Tetapi kalau engkau ikuti Tuhan pemenang, kita pemenang. Tuhan mengalami kekuatan, kita mengalami kekuatan. Tuhan mengalami kuasa yang melimpah, saudara akan mengalami kuasa yang melimpah. Ketika kita mengikuti langkah-langkah Tuhan dan jalan-jalannya Tuhan. Kadang-kala langkah Tuhan itu nggak pernah kita bisa mengerti. Kadang-kala langkah Tuhan itu bertentangan dengan cara kita. Kok begini ya? Rasanya kayaknya saya mau kalah nih, rasanya saya mau dipermalukan. Jalan saja, saudaraku. Karena langkah Tuhan itu kadang-kala nggak masuk di akal pikiran kita. Ingat gak pada waktu Tuhan ngomong sama Gideon, Gideon terlalu banyak pasukanmu. Bayang 300 lawan ratusan ribu, itu nggak masuk di akal. 1 banding berapa, saudara? Tapi Tuhan ajarkan mereka ikuti jalan Tuhan, cara Tuhan. Dan Gideon dengan pasukan yang sedikit yang minim mengalami kemenangan. Kenapa? Karena dia mengikuti langkah Tuhan. Hari ini, saudaraku, jangan ikuti langkah-langkah segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Hari ini kita bertobat dan berkata, Tuhan, aku akan mempraktekkan, aku akan ikuti caramu, aku akan berjalan dalam langkahmu. Kalau engkau berjalan dalam langkah Tuhan, maka janji Tuhan, saudara, engkau akan lihat di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi kalau jalanmu benar, tidak serong, artinya saudara, engkau akan mengalami berkat kekekalan. Tetapi kalau jalanmu nggak benar, maka engkau tidak akan ada di dalam kekekalan. Artinya apa? Selalu yang Tuhan berikan itu berkat kekekalan, tidak akan pernah habis, selalu bertambah-tambah, saudara. Kalau penyakit itu, saudara, begitu Tuhan sembuhkan, sembuh semua. Terus menerus, ada kekekalan. Kekal artinya tidak akan pernah berkurang, saudara. Kalau Tuhan berkati, walaupun kelihatan sedikit-sedikit, tetapi akan menambah. Orang bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Tapi di dalam Tuhan, kalau engkau berjalan, asalkan engkau ikuti langkahnya, jangan menyerong, jangan keluar daripada firman Tuhan. Jangan mengikuti kedaginganmu, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti pola dunia yang seringkali membuat kita malah terjebak. Ikuti langkah Tuhan. Kadang-kala jalan Tuhan seperti kita mengikuti Via Dolorosa, jalan salib, saudara. Sakit secara daging, tetapi rohmu dimerdekakan. Saudara, rasanya saudara kita nggak kuat, tetapi saudara ada sukacita di sana. Kenapa? Jalan Tuhan itu indah, jalan Tuhan itu luar biasa. Ada satu pujian berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Memang kita nggak pernah bisa menyelami jalan Tuhan, tetapi kalau engkau taat, engkau setia melakukan di dalam jalan itu, ada jalan kemenangan, jalan yang luar biasa. Dan saya beritahu saudara, ketika engkau mengalami perubahan-perubahanmu, berkat-berkat Tuhan luar biasa. Ikuti jalan Tuhan, maka perubahan-perubahan terjadi. Ketika engkau mengalami perubahan-perubahan, maka berkat-berkat Tuhan yang dahsyat ada di dalam rumah tanggamu, di dalam kehidupan anak-anakmu, di dalam masa depanmu. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini menjadi hari yang sangat-sangat berkat, sangat dahsyat. Saudara akan mengalami hari-hari yang hebat, diberkati Tuhan. Amin.